Light adalah seorang remaja ceria yang selalu bermimpi menjadi petualang sukses, agar ia bisa memberi keluarganya kehidupan yang mewah. Demi mencapai tujuannya, ia meninggalkan desa kecil tempat ia dibesarkan dan pergi ke kota untuk mendaftar sebagai petualang. Namun, hidup tidak semudah yang ia bayangkan. Di dunia ini, Sang Dewi menciptakan 9 ras, dan manusia dianggap sebagai yang terendah di antara semuanya. Akibatnya, manusia sering menjadi sasaran rasisme, dan Light segera merasakan hal itu begitu ia menginjakkan kaki di kota. Seorang petualang Bisman dengan kasar menyuruhnya minggir dari jalan, dan Light hanya bisa meminta maaf meskipun ia sebenarnya tidak menghalangi siapapun. Begitu sampai di serikat petualang, ia mendaftarkan dirinya, dan sang resepsionis memberitahu bahwa pendatang baru sepertinya akan mulai dari peringkat F. Resepsionis kemudian bertanya apakah Light memiliki hadiah, skill, yang dapat berperan dalam penilaiannya. Dengan semangat, Light menjawab bahwa hadiahnya bernama gacha tak terbatas. Ia menjelaskan bahwa dengan kemampuan itu, ia bisa menarik berbagai barang secara acak. Karena penjelasannya terdengar samar, ia memutuskan untuk langsung menunjukkan cara kerjanya. Light memanggil perangkat gacanya dan segera mengaktifkannya. Dari alat itu, muncul kartu bergambar garpu. Saat ia melepaskan kartu itu, garpu tersebut benar-benar terwujud di atas meja. Sayangnya, garpu itu bengkok. Light panik dan mencoba lagi beberapa kali, namun hasilnya tetap sama, barang-barang aneh dan tak berguna, seperti apel busuk dan roti berjamur. Resepsionis menatapnya dengan tatapan jijik dan berkomentar bahwa, pecundang, seperti Light sepertinya memang tak pantas mendapatkan keberuntungan. Light hanya bisa tersenyum kaku dan menerimanya dengan jujur. Ia lalu bertanya apakah ada pekerjaan sederhana yang bisa ia ambil. Resepsionis mengarahkannya ke papan pengumuman, tempat misi-misi mudah dipasang. Namun, Light tampak gugup hanya dengan melihatnya. Sang resepsionis kemudian menyadari bahwa Light juga buta huruf, hal yang umum bagi manusia di dunia ini. Ia menjelaskan bahwa Light bisa mengambil pekerjaan dasar seperti mengumpulkan batu atau kayu, meskipun bayaran pekerjaan itu sangat rendah. Light menerimanya tanpa ragu. Setelah seharian bekerja keras, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menyewa kamar. Ia masih harus bergantung pada skill gacanya untuk mencari makanan, tapi ia yakin bisa bertahan. Namun, malam itu, sekelompok Bisman menghadangnya. Mereka dengan sengaja berdiri di jalan, membuat Light menabrak mereka. Pemimpin mereka, Garou, segera berteriak karena pakaiannya kotor. Sebelum Light sempat menjelaskan, Garou merampas dompetnya. Light panik dan memohon agar uang itu dikembalikan, sebab tanpa itu ia tak punya tempat tinggal. Tapi Garou hanya menertawakannya dan memukulnya, berkata bahwa itu adalah bayaran untuk mencuci baju. Para Bisman meninggalkannya tergeletak di genangan air berlumpur. Orang-orang yang lewat hanya menatap tanpa peduli, dan beberapa bahkan menyuruhnya tidur di kawasan kumuh bersama manusia lainnya. Light merasa benar-benar putus asa, namun tiba-tiba, seseorang mengulurkan tangan padanya. Refleks, ia menggenggam tangan itu, tangan milik seorang peri cantik. Begitu sadar tangannya kotor oleh lumpur, Light buru-buru menarik diri dan meminta maaf. Namun sang peri tersenyum lembut dan berkata bahwa tak apa. Ia meyakinkan Light bahwa ia tidak akan menyakitinya. Tapi bertahun-tahun hidup dalam diskriminasi membuat Light sulit mempercayainya. Untuk membuktikan ketulusannya, sang peri berlutut dan memeluk Light, membuatnya terdiam. Meskipun orang-orang di sekitar mengejek peri itu karena merendahkan diri demi seorang manusia, ia tetap membantu Light berdiri. Di belakang peri itu berdiri sekelompok petualang dari berbagai ras. Mereka memperkenalkan diri sebagai kerukunan antar suku Concord of Tribes, sebuah parti yang beranggotakan satu individu dari tiap ras ciptaan Dewi. Mereka hanya kekurangan satu hal, seorang manusia. Garou, sang Bisman, memperkenalkan diri terlebih dahulu, diikuti oleh peri bernama Sasha, lalu Drago sang Dragonit, Diablo sang Iblis, Oboro sang Oni, Naano sang Kurcaci, Santor sang Centaur, dan pemimpin mereka, Sione, seorang peri agung. Sione menjelaskan bahwa mereka membentuk parti ini untuk mengakhiri rasisme dan menciptakan dunia di mana semua ras diperlakukan sama. Light terharu mendengarnya. Ia sempat ragu, tapi tidak bisa menolak kesempatan untuk bergabung dengan kelompok seindah itu. Dengan senang hati, ia menjadi anggota Concord of Tribes. Mereka mulai berpetualang bersama. Namun, Light menjadi mata rantai terlemah di antara mereka. Ia sering diselamatkan dari monster, bahkan oleh Sasha dan Drago, yang terus mengingatkannya untuk berhati-hati karena satu serangan saja bisa membunuhnya. Setelah pertempuran, Sasha memeriksa tubuh Light untuk memastikan ia tak terluka, sambil memintanya untuk selalu berada di belakang. Anggota lain menggoda Sasha karena tampak terlalu peduli pada Light, membuat wajahnya memerah dan buru-buru menyangkal bahwa ia hanya memperlakukannya sebagai rekan party. Light merasa tidak berguna karena hanya bisa membawa barang-barang mereka. Namun, Drago menenangkannya dengan berkata bahwa teh buatan Light sangat lezat, dan itu sudah cukup. Mendengar itu, Light tersenyum bahagia dan dengan semangat mengikuti mereka semakin dalam ke dalam Dungeon Abyssal. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan luas dengan satu pintu masuk dan keluar. Mereka saling berpandangan, lalu Drago berkata bahwa tempat ini sempurna untuk melaksanakan rencana mereka. Tidak menyadari maksudnya, Light mulai menyiapkan teh untuk semua orang. Tapi tiba-tiba, Drago mendekatinya dan berkata dengan datar, mulai hari ini, kau dipecat dari party. Light tertegun. Ia tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya apa kesalahannya. Garou kemudian menambahkan dengan sinis bahwa Light dikeluarkan karena tidak berguna.
Satu persatu, mereka menghina Light dan manusia. Bahkan Sasha, yang sebelumnya tampak peduli, kini menunjukkan tatapan jijik padanya. Light berdiri terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Dunia yang semula tampak penuh harapan kini runtuh di hadapannya. Light sempat berpikir ini pasti lelucon, tetapi mereka berkata tidak ada waktu untuk bercanda dengan sampah tak berguna seperti dia. Ia bertanya mengapa mereka bersikap baik padanya sampai sekarang, dan mereka menjawab bahwa semua itu hanya akting. Drago memberitahu bahwa atasan mereka memperhatikan hadiah gacha tak terbatas miliknya dan sempat berpikir Light bisa menjadi seorang maestro. Karena itu mereka diperintahkan untuk mengawasinya secara ketat. Namun, setelah menentukan bahwa hadiah Light tak berharga dan ia bukan maestro, mereka memberi sinyal untuk membuangnya. Sasha adalah yang paling lega karena mereka tidak perlu lagi menjaga Light. Kalau dia benar-benar maestro, ia harus menikahinya. Hanya memikirkan hal itu saja sudah membuatnya merinding. Light bahkan tidak mengerti apa arti kata maestro. Lalu Drago berkata bahwa mereka telah cukup menunjukkan kebaikan dan harus menghabisinya sebelum petualang lain datang. Garou meniru gerakan Wolverine dan mengeluarkan cakar logam, lalu mengiris wajah Light. Baru sekarang Light menyadari ia benar-benar dalam masalah besar tanpa jalan keluar. Dalam putus asa, ia berlari secepat mungkin, tetapi para bajingan rasis itu tertawa, mengatakan mereka tak akan membiarkannya pergi. Sasha menembakkan panah mengenai kakinya, Light tersungkur dan menjerit. Para peri rasis bersorak, mengatakan bahwa mendengar jeritan manusia seperti musik di telinga mereka. Garou memutuskan membuat Light menjerit lebih lama dan mulai menyerangnya, tetapi Drago memerintahkan supaya berhenti, mereka perlu membuatnya terlihat seperti korban penyergapan monster. Garou mematuhi dan hendak menghabisinya, tapi Light merangkak maju, berpegang pada hidupnya. Tiba-tiba tanah di bawahnya mulai berpendar, ia menyadari berada di tengah lingkaran teleportasi. Drago juga melihatnya dan memerintahkan Garou menghabisinya cepat. Namun sebelum Garou sempat mencapai Light, lingkaran teleportasi bekerja dan membawanya pergi. Sayangnya, situasinya tak membaik. Teleportasi jebakan membawanya ke lokasi acak di penjara bawah tanah. Light tahu kalau monster menemukannya di sana, ia akan mati. Ia mengingat keluarganya dan bertanya-tanya apa salahnya hingga dikhianati seperti ini. Ia teringat bagaimana semua orang bersikap baik padanya sebelum menusuknya dari belakang. Kini ia mengerti bahwa semua kebaikan itu pura-pura agar ia percaya, lalu mereka menunjukkan warna asli mereka. Marah dan putus asa, Light menyalurkan kemarahan menjadi tekad untuk bertahan hidup. Ia bersumpah akan membalas para bajingan itu dan menghancurkan mereka sendiri. Namun sebelum ia sempat mengucap sumpah panjang, terdengar geraman berat dari belakangnya. Saat menoleh, ia melihat monster level 1000 menatapnya, sesuatu yang tampak seperti makhluk dari dongeng. Light ketakutan, dia tahu peluang bertahan hidup di sini lebih kecil daripada bila ia masih bersama party. Sambil bertanya-tanya bagaimana melawan monster itu, pikirannya melayang pada hadiah gacha pamungkasnya. Ia memutuskan mengambil kesempatan. Light menekan tombol gacha berulang kali, lalu tiba-tiba bakatnya berubah melampaui imajinasi. Lingkaran sihir raksasa muncul di bawahnya dan perangkat gacha mulai menyala dengan intens. Light tak mengerti apa yang terjadi, tetapi tepat saat monster melompat ke arahnya, guliran gacha selesai. Muncul pembantu level 9999 yang menghancurkan monster itu dalam sekejap. Semua berakhir sebelum Light sempat berkedip. Pembantu itu mendekat dan berlutut di hadapannya, langsung menyembuhkan luka Light. Ia berkata tidak tahan melihat kulitnya terluka, lalu menyembuhkannya tanpa izin. Light tak percaya, ia tidak mengira muncul pembantu sekuat ini dari hadiah yang tampak tak berharga. Pembantu itu bertanya namanya. Light memperkenalkan diri sebagai Light, dan pembantu itu sangat gembira mengetahui namanya. Ia mengikat sumpah pelayan dengan hormat, bersumpah melayani hingga mati. Light mengatakan setidaknya ia harus memberi nama pada pembantunya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mei, gadis yang selalu mencari. Ia menceritakan bahwa ia muncul dari kartu super ultra langka di gacha tak terbatas Light. Light ragu pembantu level 9999 bisa muncul dari hadiah yang sepertinya tak berharga, tetapi Mei meminta izin menggunakan kemampuan penilaiannya pada hadiah itu. Light memberi izin. Mei membaca detail halus dan menemukan bahwa kemampuan Light tersembunyi di balik penyamaran kuat. Siapapun yang berada di bawah level tertentu bahkan tak bisa melihatnya. Ia menjelaskan bahwa kartu yang tergulir sangat tergantung pada kepadatan mana lokasi. Di permukaan, kepadatan mana rendah, namun di kedalaman penjara bawah tanah ini, udara penuh mana, sehingga kemampuan gacha Light bisa menarik hal-hal kuat. Mei memuji keberanian Light yang berani menuruni penjara bawah tanah sendirian, karena hal itu memungkinkan bakatnya muncul sepenuhnya. Light lalu bercerita bagaimana partinya mengkhianatinya. Ia menangis dan merintih tentang janji mereka yang mulia untuk menghapus diskriminasi, yang ternyata hanyalah penipuan untuk memanfaatkan dan membuangnya. Ia bersumpah akan membalas dendam pada mereka. Mei mendadak memeluknya. Ia mengaku tak sepenuhnya mengerti apa yang Light lalui, tetapi berjanji akan mendukung apapun yang Light inginkan, menghancurkan para bajingan yang menyakitinya tidak akan terlalu sulit baginya. Light berkata ia ingin membalas dengan tangannya sendiri, bukan dibantu, ia merasa masih terlalu lemah. Ia bersumpah akan membuat mereka menderita sebelum membunuh mereka, dan mungkin akan berlutut di hadapannya lagi bila perlu. Mei berkata jika Light ingin menjadi cukup kuat untuk membalas, ia akan membantunya. Ia percaya pada potensi Light. Light hanya bisa mengucap terima kasih.
Namun Mei tidak puas hanya dengan satu pembantu yang kuat, ia memutuskan memakai gacha tak terbatas lagi, memanggil lebih banyak pembantu kelas tinggi agar Light bisa membangun kerajaan kecil dasar untuk balas dendam besarnya. 3 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. Kini, Light menguasai ratusan pelayan di dalam istana yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Mei selalu berada di sisinya, seperti yang ia janjikan pada hari pertama mereka bertemu. Semua pelayan tampak benar-benar terpesona olehnya. Mereka menyemangatinya, senang setiap kali mendapat perhatian darinya. Sementara itu, Mei mengingatkan mereka untuk tetap berperilaku baik. Setelah itu, Light keluar dari kastil dan berjalan menuju pasar lokal. Semua orang di sana mengenalnya. Salah satu pedagang memanggilnya untuk sarapan, sementara yang lain mengeluh tentang kekurangan makanan ringan di negeri itu. Light berjanji akan segera menangani masalah tersebut, namun Mei menegurnya agar tidak khawatir dengan tugas-tugas kecil seperti itu. Ia memastikan bahwa masalah logistik akan segera diperbaiki. Light menyadari bahwa ia perlu menciptakan sistem baru untuk menangani urusan logistik, sebab populasi di wilayah itu telah meningkat pesat selama 3 tahun terakhir. Ia bertanya pada Mei di mana para pemanggil legendaris lainnya berada. Mei menjawab bahwa Aoyuki, sang penjinak binatang, sedang sibuk membuat peta daerah dekat ruang bawah tanah serta mengintai hutan untuk memastikan tidak ada ancaman. Light berpikir tentang para monster yang berkeliaran di hutan, namun ia tahu bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah bagi seorang penjinak binatang jenius seperti Aoyuki. Mei melanjutkan, mengatakan bahwa Ellie, sang penyihir, sedang bekerja keras menciptakan sihir khusus sesuai dengan rencana besar Light. Light bertanya-tanya apakah Ellie mampu menyelesaikannya, karena sihir yang ia minta sangat rumit. Kemudian, Light menanyakan tentang Nazuna, sang ksatria vampir ahli pertarungan jarak dekat, meski agak bodoh di waktu lain. Mei menjawab bahwa ia menugaskannya berpatroli di halaman kastil agar tidak membuat masalah. Light tidak mempermasalahkannya, karena kehadiran Nazuna justru membuat suasana kastil lebih hidup. Sesaat kemudian, mereka kembali ke kastil. Di sana, Light dipanggil oleh Jack, yang merupakan salah satu dari 4 pemanggilan legendarisnya, yang menanyakan apakah Light siap untuk latihan. Mei tampak sedikit kesal dan mengingatkan Jack agar berbicara dengan kata ganti yang sopan, yaitu Tuan. Namun Jack, seorang Sigma sejati, yang keras kepala, mengabaikannya begitu saja. Light menenangkan Mei, mengatakan bahwa tidak apa-apa karena ia sudah menganggap Jack seperti kakak laki-lakinya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti sesi latihan bersama Jack. Di tempat latihan, keduanya bersiap untuk bertanding. Light bergegas maju, meninju Jack tepat di perutnya hingga ia terdorong mundur cukup jauh. Jack tampak senang dengan kekuatan Light, mengakui bahwa petualang biasa mungkin sudah mati jika menerima pukulan seperti itu. Namun ia bisa menahannya, karena tubuhnya sekuat baja. Mereka kembali saling serang dengan kecepatan tinggi, pukulan mereka bertabrakan keras sebelum mundur lagi. Sementara itu, Nazuna masih berpatroli di koridor kastil, kepalanya kosong seperti biasa. Ia disambut oleh beberapa pelayan yang memujinya karena selalu menjaga keamanan kastil. Nazuna tersipu senang, dan para pelayan memanfaatkan hal itu untuk mengerjainya. Mereka menyarankan agar Nazuna memeriksa kamar Light, memastikan tidak ada hal mencurigakan di sana. Nazuna menganggap itu ide bagus dan segera pergi ke kamar Light. Namun, ketika ia mencoba membuka pintu, Mei muncul dari dalam. Nazuna bertanya mengapa Mei ada di kamar Light, karena ia tahu Light sedang berlatih. Mei yang sedikit gugup menjawab bahwa ia hanya sedang membersihkan kamar. Nazuna berkata bahwa ia perlu memeriksa kamar itu untuk memastikan keamanannya. Sebelum Mei sempat menghentikannya, Nazuna sudah masuk dan melihat tempat tidur Light berantakan. Dengan polos, Nazuna berkomentar bahwa seolah-olah ada seseorang yang baru saja berguling-guling di atasnya, bahkan mencium bantalnya. Ia bertanya apakah Mei sengaja membuatnya seperti itu. Mei memutar otak dan menjawab dengan percaya diri bahwa itu adalah gaya khusus dalam merapikan tempat tidur. Nazuna terkesan dan meminta diajari, namun Mei menolak dengan alasan bahwa itu adalah teknik rahasia. Nazuna kemudian teringat pesan dari para pelayan lain. Ia mengeluarkan selembar perkamen dan menyerahkannya pada Mei. Setelah membaca, Mei menyadari bahwa para pelayan mulai memberontak karena ia selalu memonopoli kamar Light dan tidak pernah membiarkan mereka membersihkannya. Mei berkata agar Nazuna tidak khawatir dan ia akan menanganinya sendiri. Sebagai gantinya, ia memberikan sedikit uang receh pada Nazuna agar merahasiakan hal tersebut. Nazuna dengan senang hati menerimanya dan pergi. Ia menuju pasar, membeli makanan dengan uang itu, lalu memutuskan untuk menikmati pancake lembut dan segelas susu segar. Setelah kenyang, ia kembali ke kastil dan melihat Aoyuki sedang duduk di balkon. Nazuna bertanya apakah pekerjaannya di hutan sudah selesai. Aoyuki yang tampak bosan dengan ocehan Nazuna menjawab bahwa ia sudah membuat peta yang diminta Mei dan akan segera menyerahkannya. Nazuna mengucapkan selamat lalu kembali berpatroli. Ia memasuki ruang tahta yang besar dan megah, lalu mulai berteriak sekuat tenaga karena tidak ada siapapun di sekitar. Setelah puas, ia duduk di singgasana Light dan mulai mengutak-atik hiasannya. Tanpa sengaja, ia mematahkan salah satu sayap patung malaikat di dekatnya. Takut pada Mei, Nazuna segera mengembalikan benda itu dengan wajah panik, lalu berlari menyelamatkan diri keluar dari ruang singgasana. Sementara itu, di ruang latihan, Light dan Jack masih saling bentrok. Setelah beberapa serangan, Jack menyarankan agar mereka mengakhiri latihan hari itu dan beristirahat.
Keduanya lalu pergi ke pemandian besar di dalam kastil. Saat berendam, Jack memuji Light karena mampu mempelajari berbagai keterampilan dengan cepat. Ia berkata bahwa Light sudah cukup kuat hingga sebagian besar makhluk di ruang bawah tanah hanyalah permainan anak-anak baginya. Hanya sedikit yang bisa menandingi kekuatannya di permukaan. Namun, Jack juga memperingatkan bahwa masih ada orang-orang yang ingin menghancurkan Light pada kesempatan pertama yang mereka dapatkan. Light terdiam sejenak, wajahnya menjadi serius saat mengingat pengkhianatan yang ia alami 3 tahun lalu. Ia bertekad tidak akan berhenti sebelum membalaskan dendamnya. Sementara itu, di kamar Mei, ia memanggil 4 pelayan yang telah menulis surat pengaduan. Dengan nada tajam, Mei bertanya apa masalah mereka. Keempat pelayan itu langsung terdiam, tak tahu harus berkata apa. Mereka akhirnya meminta maaf dan mengklaim bahwa surat itu hanyalah bentuk perhatian, karena mereka tahu Mei terlalu banyak bekerja. Mei hanya mendengus. Ia berkata bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkannya dan sebaiknya fokus pada tugas mereka sendiri. Ia menolak permintaan mereka untuk membersihkan kamar Light dan malah menghukum mereka dengan menyuruh membersihkan lorong menuju ruang singgasana menggunakan tangan. Para pelayan terkejut karena lorong itu sangat panjang, namun Mei memerintahkan mereka untuk tetap melakukannya. Ia berkata bahwa hal itu akan membuat mereka sibuk selama ia dan Light pergi dalam misi. Di luar kastil, Nazuna terlihat terpaku di depan jendela sebuah toko, menatap barang yang ia inginkan tetapi tidak mampu ia beli. Saat itu, Ellie muncul dan bertanya apa yang sedang Nazuna lihat. Nazuna menunjuk barang itu, lalu bertanya mengapa Ellie sudah kembali, padahal seharusnya masih mengawasi pembangunan di luar. Ellie menjawab bahwa konstruksi berjalan lancar, jadi ia memutuskan untuk kembali lebih awal. Tak lama kemudian, keduanya mulai berdebat tentang siapa yang lebih dekat dengan Light. Ellie dengan tenang berkata bahwa ia terlibat langsung dalam rencana balas dendam yang sedang dirancang oleh Light. Ia juga menambahkan bahwa semalam ia minum teh bersama Light untuk membahas kemajuan mereka, dan mengatakan bahwa mereka akan makan malam berdua di lain waktu. Nazuna langsung cemberut dan mengatakan bahwa ia juga ingin minum teh bersama tuannya. Ia menegaskan bahwa dirinya ahli dalam pertarungan jarak dekat, jadi jika Ellie membutuhkan bantuan, ia bisa mencarinya kapan saja. Ellie hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa mungkin suatu hari nanti ia akan melakukannya. Setelah itu, Nazuna kembali ke rutinitas patrolnya yang biasa. Kembali ke kastil, keempat pelayan yang dihukum mulai menggerutu sambil bekerja. Mereka mengeluh bahwa Mei tidak lebih baik dari tiran manapun dan bertanya-tanya apakah sebaiknya mereka mengadu pada Light. Namun, mereka segera mengurungkan niat itu karena tahu betapa dekatnya Light dan Mei. Salah satu dari mereka, pelayan berambut pirang, berbisik bahwa Light sangat peduli pada Mei, terutama karena Mei adalah pemanggilan pertamanya. Pelayan lain dengan rambut ungu menambahkan bahwa Light bahkan butuh 2 bulan penuh untuk memanggil Aoyuki setelah Mei, yang berarti keduanya menghabiskan 2 bulan di ruang bawah tanah hanya berdua. Mereka menjadi sangat cemburu, berguling-guling di lantai sambil berkhayal, lalu memutuskan untuk melakukan sihir Fudo agar Mei dikeluarkan dari persamaan. Sayangnya bagi mereka, Mei mendengar semua itu dan langsung masuk ke kamar mereka. Dengan tatapan dingin, ia menyudutkan keempat pelayan tersebut. Mereka langsung meminta maaf, mengaku bahwa mereka hanya sedikit cemburu dan tidak bermaksud jahat. Mei menghela napas panjang lalu menjelaskan bahwa selama 2 bulan antara pemanggilan dirinya dan Aoyuki, Light sibuk mempelajari sihir serta berlatih seni bela diri. Ia bahkan tidak punya waktu untuk hal lain. Mendengar itu, para pelayan sedikit lega. Namun, Mei menambahkan bahwa ia kembali karena merasa mungkin terlalu keras pada mereka, tapi ternyata tidak. Ia pun menambah hukuman, mereka harus membersihkan ruang singgasana juga. Karena sudah ketahuan bermain sihir Fudo, para pelayan itu tidak punya pilihan selain patuh. Mereka membersihkan ruang singgasana sambil berjanji dalam hati untuk tidak membuat masalah lagi. Namun nasib buruk belum selesai. Saat mereka sedang membersihkan, pelayan berambut hijau tanpa sengaja menyenggol sayap patung malaikat, yang sebelumnya sudah rusak karena ulah Nazuna, hingga potongannya jatuh ke lantai. Mereka semua panik, berpikir Mei akan menghukum mereka lebih parah lagi. Keesokan paginya, Light memasuki ruang bawah tanah dan mendapati Nazuna, Ellie, serta Aoyuki sudah menunggunya. Ia menyapa mereka dengan senyum tenang, namun Nazuna dan Ellie langsung terlibat adu mulut kecil seperti biasa. Tiba-tiba, dari bayang-bayang muncul seekor anjing neraka. Light membeku sejenak, meski ia tahu dirinya kini jauh lebih kuat, trauma dari masa lalu masih menghantuinya. Darahnya terasa dingin setiap kali melihat makhluk itu. Namun, para anggotanya tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Nazuna langsung bersiap menebas monster itu. Ellie meminta izin untuk memusnahkan seluruh ras anjing neraka, sementara Aoyuki dengan tenang berkata bahwa ia bisa mendorongnya kembali ke neraka jika diperintahkan. Aura mereka yang kuat membuat anjing neraka itu meringkuk ketakutan. Light menarik napas dalam, menenangkan dirinya, lalu berjalan mendekati monster itu. Ia menepuk kepala makhluk tersebut, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tahu, jika ia memberikan perintah serius, ketiga pemanggilan legendarisnya akan benar-benar memusnahkan seluruh ras itu dari dunia. Karena itu, Light menatap mereka dan berkata dengan tenang bahwa mereka harus bersiap. Hari itu, rencana balas dendam mereka akhirnya akan dimulai. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.